Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema rahasia dahsyat ayat-ayat Allah yang jarang diketahui. Apa aja lagi yang selanjutnya? Masa tadi kata Ustadz Maulana mau kaya nggak mau, mau hartanya nggak habis-habis nggak mau rezekinya datang nggak mau, dikasih uang 1.000. Maksudnya apa Ustadz Syam? Jangan ngeremehin 1.000 loh, nggak bisa. Apa sedekah dengan 1.000? Kan kurang. Nggak bisa jadi 1 miliar kalau nggak ada 1.000 tuh. Itu gimana? Maksudnya apa? Baik, tapi guruku Ustadz Ahmad Ridwan, Ustadz Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata netizen jamaah Islam itu indah ketika kita kasih clue-nya banyak yang ngeh. Banyak yang ngeh? Banyak yang jawab. Berarti Tapi banyak yang komen ya? banyak yang komen insya Allah. Dan kita akan umumkan siapa yang mendapatkan sedekah pagi insya Allah di akhir segmen 3 nanti insya Allah. Oke, ditungguin kalau gitu. Ya, jadi sudah ada pemenangnya atau sudah ada banyak jawaban yang masuk, nanti kita pilih insya Allah. Yang dimaksud dengan uang 1.000 tadi yang dikeluarkan adalah ada kaitannya dengan angka 1.000. Sering kita menyebutnya dengan ayat 1.000 dinar. Jadi alhamdulillah kalau ada jamaah yang menjawab dengan jawaban 1.000 dinar, ayat 1.000 dinar. Ah, subhanallah, ternyata ayat 1.000 dinar ini disebutkan berada di dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Nah, dalam sebuah riwayat disebutkan dari sahabat Abu Dzar, Nabi bersabda, "Wahai Abu Dzar, aku akan memberitahu tentang suatu ayat. Kalau seluruh manusia mengambil ayat tadi, yakni mengamalkannya, niscaya ia akan tercukupi." Karena memang ayatnya berbunyi demikian. Wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah itu beda dengan takut kepada manusia. Kalau kita takut sama manusia, kita kabur, nggak mau ketemu. Tapi kalau kita takut sama Allah, semakin mendekat kita. Takut kehilangan rahmatnya, takut akan azabnya, maka kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan kepadanya makhraja. Makhraja itu kalau kita ke umrah insyaallah, semuanya bisa umrah, haji insyaallah. Kalau di hotel-hotel itu ada pintu atau tangga darurat, itu bahasa Arabnya itu makhraj, ya. Makhraja. Apa itu makhraja? Solusi di saat seseorang tidak ada lagi jalan keluarnya. Nah, orang yang bertakwa kepada Allah tidak akan pernah mendapatkan jalan buntu. Pasti ada makhrajanya, pasti ada jalan keluarnya, pasti ada solusinya. Makhraja itu dalam bahasa Arab juga disebutkan orang dalam keadaan sempit itu ya. Mau keluar dari goa dalam keadaan sempit, tiba-tiba dia mendapatkan jalan keluar dan setelah jalan keluar itu ada lapangan yang sangat luas sehingga lega banget gitu rasanya. Nah, itu makhraja. Orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi dari setiap permasalahannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki daripada jalan yang tidak ia sangka-sangka. Nah, kalau kita katakan tadi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, ini subhanallah. Kalau rezeki yang disangkakan habis dengan cicilan juga itu ya. Iya. Udah tahu, udah nyangka nih gaji saya sebulan segini, cicilan saya segini, cicilan saya segini. Jadi udah habis duluan kita mikirin cicilan. Tapi rezeki yang tidak kita sangka-sangka, subhanallah, ini yang bisa kita tabung, ini yang insya Allah berberkah. Nah, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Dari ketakwaan seseorang. Jadi ayat ini bukan hanya dibaca, bukan hanya diamalkan, bukan hanya dihafalkan, tapi juga diambil bahwa oh, saya ini harus bertakwa kepada Allah supaya Allah memberikan solusi dan memberikan saya rezeki daripada jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Masya Allah, bacanya kapan aja sih bagusnya? Kalau ulama kita ada yang ngajarin, habis maghrib baca 7 kali, habis isya baca 7 kali. Tapi jangan sampai dibaca doang tapi tidak diamalkan. Yang lebih penting adalah diamalkan. Karena namanya 1.000 dinar, baca 1.000 kali. Ayat 1.000 dinar, maka dibacanya 1.000 kali di jam 2 ke jam 4 dini hari. Jam 2 ke jam 4 dini hari, itu pasti cukupnya 1.000 tuh. Waduh. Di ayat surah At-Talaq ayat 2 dan 4 dibaca 1.000 kali ya. Baik, Masya Allah. Tapi benar seperti yang Ustadz Syam bilang juga, jangan cuma dibaca tapi tidak diamalkan. Benar. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Syam untuk penjelasannya. Semoga dapat rezeki pada pagi hari ini ya, jamaah yang ada di rumah. Sekarang aku punya tayangan nih, sosok penerang dalam gulita. Ini dia tayangannya jamaah, silakan.
Madrasah Diniyah Bausan Kidul inilah bagian dari hidup Soiran. Baginya tak ada hari tanpa mengajar dan membagi ilmu agama kepada anak-anak serta sejumlah ibu rumah tangga di desanya. Dengan tulisan Arab yang tampaknya telah sangat dikuasainya, Soiran menuangkan kalimat demi kalimat. Setiap lekuk huruf dan harokatnya yang tertulis dengan benar, ia bacakan dengan fasih di hadapan sekitar 60 muridnya. Begitulah aktivitas Soiran, penyandang tunanetra, yang telah hampir 9 tahun mendedikasikan diri di dunia pendidikan di Desa Bausan Kidul, Kecamatan Ngerayun, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Memberi manfaat bagi banyak orang, itulah cita-cita Soiran. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah yang ada di rumah dari tayangan tadi sedikit banyak kita bisa belajar ya. Tapi kita juga bisa banyak belajar dari ayat-ayat suci Al-Quran. Untuk itu kita belajar pada pagi hari ini, pembahasan kita juga katanya ada lagi nih ayat Al-Quran yang bisa menjadi motivasi nih. Buat orang yang mungkin maaf atau saudara-saudara kita yang memiliki kekurangan, terutama khususnya kekurangan fisik. Ayat apa itu? Ustadz Ahmad Ridwan, mohon penjelasannya. Kita bahas Ustadz. ya, bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ustadz. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Bang Soni, bismillahirrahmanirrahim. Kalau bicara tentang tayangan tadi, kita diingatkan Allah dengan Quran surat Al-Baqarah 214. Kata Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah, walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu, hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu mata nasrullah. Ala inna nasrallahi qarib. Jadi bagaimana kalian menyangka, mengira bahwa kalian begitu saja masuk surga, belum diuji sebagaimana orang terdahulu diuji. Ya dihimpit dengan rasa sulit ya. Inilah kemudian akhirnya dengan tayangan tadi itu sebenarnya kita menjadi tergugah. Guncangan-guncangan yang dialami oleh para sahabat. Dulu ada Abdullah ibnu Umi Maktum, buta matanya. Perjalanan dari rumah beliau ke masjid itu cukup jauh. Banyak halang rintang yang menghadang. Tapi kemudian apakah mata yang buta ini juga buta hatinya? Tidak. Makanya di Quran surah Al-Hajj ayat 46 Allah mengatakan, walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Yang buta itu mata hatinya, bukan mata lahirnya. Banyak orang yang matanya dapat melihat, tapi banyak kita temukan dia tidak membaca Al-Quran. Ya. Tapi beliau tadi, Masya Allah, Tabaraka Rahman, buta matanya, tapi tidak buta hatinya. 60 tadi siswanya, belum lagi yang mendaftar. La ilaha illallah. Yang mendaftar ngantri. Coba orang yang matanya bisa melihat ya Ustadz Maulana tadi kan, ternyata belajar sama orang yang kita anggap buta, tapi tidak dengan hatinya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan cahaya di dalam hati seorang guru ngaji ini. Nah inilah mungkin tamparan kuat buat kita. Bahwa sesungguhnya kekurangan fisik itu tidak menghalangi seseorang untuk bisa berdekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan atau melalui Al-Quran. Banyak kita temukan. Ada Syekh Jihad Al-Maliki. Pada saat dia ditanya oleh salah satu stasiun televisi di Qatar, ya Syekh, jika Allah mengabulkan satu doamu di dunia ini, apa yang kau minta kepada Allah? Syekh Jihad Al-Maliki waktu itu mengatakan di usianya 11 tahun, saya minta kepada Allah agar Allah tidak membuka mata saya. Loh, kenapa? Kaget, terguncang langsung dengan jawaban ini. Presenter itu mengejar dengan pertanyaan berikutnya, kenapa Syekh? Karena saya khawatir justru pada saat mata ini terbuka, rasa syukur saya berkurang, kedekatan saya kepada Al-Quran pun juga menjadi lebih menjauh dan berjarak. Nah makanya kita lihat tadi, ini tamparan besar. Kenapa? Karena ada orang-orang yang dengan matanya tertutup, tapi dia bersabar kepada Allah. Fima rawahul Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dari Rasulullah SAW, bahwa sesungguhnya orang-orang yang matanya buta ini, tapi kalau dia bersabar kepada Allah, ya, kemudian dia ihtisab kepada Allah, Allah akan jadikan matanya ini apa? Sebagai mata yang kelak nantinya akan dijaga oleh Allah dari api neraka. Ainan la tamassuhumun nar, dua mata yang tidak akan pernah tersentuh api neraka, salah satunya adalah ainun bakat min khasyatillah, mata yang takut kepada Allah kemudian meneteskan air mata. Tapi berapa banyak mata yang terlihat, yang bisa melihat, yang terbuka, tapi tidak mensyukuri pemberian Allah. Ya itu Allah, tadi. itu yang paling berat ya. Udah itu dikasih berat kesempurnaan banget. fisik tapi nggak bersyukur ya Ustaz. Itu dia. Banyak yang kita tidak bisa syukuri lewat mata. Ya Allah. Termasuk
ada Al-Quran, kita tidak membacanya. Aduh, terima kasih Ustadz Ahmad Ridwan untuk penjelasannya. Di sini kita belajar ya jamaah yang ada di rumah bahwa mungkin kesuksesan, kebahagiaan tidak dibatasi oleh kapasitas fisik ya, tapi mungkin dengan kekuatan doa, semangat kita dan dekat sama Allah, insya Allah kita bisa mendapatkan yang terbaik dalam hidup kita. Malah insya Allah bisa menginspirasi banyak orang seperti tayangan tadi. Masya Allah, terima kasih guru-guruku. Sekarang nih jamaah, aku mau ngebacain pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustadz Syam, siap Ustadz Syam. Udah ada di sini semua ya? Udah banyak yang nanya ya? Oh udah dong, banyak banget, 600. Masya Allah. Kita buka komenan yang mana nih Ustadz Syam nih, bagus Sambungin dulu dong. Oke, sambungin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Set. Oke, sudah tersambung. Yang gambarnya Sony ya? Bukan. Ini yang mana yang bagus ya? Yang karena yang ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Ustadz Syam komennya. Wih banyak nih, Masya Allah. Oh ini aja deh yang pertama langsung nih dari Hanya Hamba Allah 1. Assalamualaikum Ustadz. Ada nggak ya ayat Al-Quran yang bisa membuat anak itu mudah diatur? Nggak keras kepala Ustadz. Saya kalau memberi masukan ke anak itu Ustadz selalu debat. Padahal saya selalu ngomong baik-baik. Dan dia lebih percaya kata teman dibanding kata-kata saya sebagai ibunya sendiri. Jadinya saya mau gak mau harus nurut dia. Karena kadang dia gak segan-segan buat ngancam Ustadz. Kalau udah ada maunya. Apa ya Ustadz ayatnya dan dibaca saat kapan yang tepat? Oke, Ustadz saya mohon jawabannya Ustadz. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibunya ini bukan bapaknya ini. Biasanya kalau nanya ibunya. Ya, guru kami mengajarkan membacakan surah Ali Imran ayat 200 ke dalam air ya. Ke air yang diminum setiap hari. Jadi dibacakan surah Ali Imran ayat 200 bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan berharap kepada Allah supaya anak kita menjadi pribadi yang sabar. Dan sebelum anak itu menjadi pribadi yang sabar, orang tuanya dulu yang sabar. Gak bisa kalau orang tuanya gak sabar dalam mendidik anak. Maka air itu pun diminum sama orang tuanya. Jadi bukan hanya anaknya yang mau minum air tersebut, tapi seisi rumah semuanya minum. Bapaknya, mamanya, anaknya, semuanya. Asisten rumah tangga, driver semua minum. Supaya apa? Supaya semuanya menjadi pribadi yang sabar. Anak menjadi nurut, orang tua jadi lebih sabar memberitahu. Dan yang kedua, tadi ada sedikit clue dari pertanyaannya. Dia lebih mendengarkan temannya daripada saya Ustadz. Kenapa? Karena temannya asik. Maka jadilah orang tua yang asik. Supaya apa? Supaya anak juga mau berteman dengan kita. Wallahu ta'ala alam, surah Ali Imran ayat 200. Ayat akhir, ayat terakhir. Masya Allah, terima kasih Ustadz Syam. Iya. Kita lanjutkan lagi yuk. Sekarang dari siapa ya? Ada Vivin, ada NN aja nih, NN 46867. Oke. Assalamualaikum Ustadz, saya sedih sekali karena saya dituntut dan diberi waktu 1 tahun oleh mertua saya. Kalau tidak mempunyai anak, katanya akan disuruh pisah sama suami. Ya Allah. Dan suami sekarang jadi kemakan oleh omongan mertua saya. Dan kini suami berubah total, jadi jarang pulang dan lebih banyak tinggal di rumah mertua. Saya udah jalani medical check up dan alhamdulillah tidak ada masalah. Saya bingung sekarang Ustadz, harus gimana? Apakah ada ayat Al-Quran yang mampu menguatkan saya Ustadz? Kayaknya harus dijawab melalui tausiah Ustadz Maulana nih. Iya. Mohon jawabannya Ustadz Maulana. Oke, izin Sasam, Sasar yang Masya Allah Tabarakallah. Anaknya ada 6. 6, Masya Allah. 6. Saya baru 8. Kalau nanti anak-anak saya menikah. 4. Punya pasang berarti 8. Ada ayat motivasi yang agar tidak bersedih. Kalau Sasan nanti bulan 7 ya. Amin ya Allah. Lahiran. Bulan 7 lahiran ya? Bukan. Bulan depan. Oh bulan depan? Belum Ustaz. Belum. Bulan depan udah 7 bulan maksudnya. Iya. Ramadan lahirnya Ustaz. Masya Allah. Ramadan berarti atau Syawal. Nanti Syawal anaknya namanya Den Sawal. Temanku dong Ustaz. Ada ayat motivasi agar tidak bersedih ketika belum dikaruniai anak. Terdapat di surah Maryam. Sebenarnya amalannya itu dibaca ayat 1 sampai 5. Tapi ternyata ada kalimat di sini yang pas banget dengan yang nanya di ayat 4 dan 5. Maka bacalah, kalau Rabbi inni wahanal mu'min wasatar Raksu saiban walam akum biduaika Rabbi sakian. Artinya apa di sini? Di sini ada kalimat yang menarik.
pas banget yang nanya tadi. Apa kalimatnya? Ya Tuhanku, kata Nabi Zakaria. Karena ada nabi yang mana lambat dikasih anak, tapi pada asalnya akan dikasih, yakni Nabi Yahya. Mohon maaf, udah tua, udah beruban, lemah, kepalanya sudah beruban, dan tidak pernah kecewa. Sekali lagi, kata-kata tidak pernah kecewa kepada Engkau ya Tuhanku. Maka dilanjutkan di ayat kelima, wa inni iktul mawalli miwaraika kanat imra'atil akhiran fahabli min ladunka waliyan. Dipanggil lagi di sini. Ternyata kalau Nabi Ibrahim lambat punya anak, istrinya sudah tua. Tapi kalau Nabi Zakaria, maaf, saya pinjam kata-kata ini. Tapi tidak berlaku tadi yang menanya ya, karena sudah periksa. Medical check. Ya. Ternyata alhamdulillah beliau aman. Tapi di sini tahu nggak? Ternyata istrinya Nabi Zakaria itu mandul. Mandul, tapi ingat tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Ya jelas baca doa surah Maryam ayat 1 sampai 5. Atau pada saat 4 dan 5-nya itu bayangkan wajah suami dan wajah dirinya. Kalau yang perempuan yang berdoa. Kemudian jangan berputus asa. Sekali lagi, jangan berputus asa dan yakin kepada Allah. Dan ada sebenarnya amalan-amalannya. Selain baca ayat 1 sampai 6, menyantuni anak yatim, kemudian rajin sholat tahajud, kemudian bersabar. Ada lagi nih, rutin bersedekah. Wah, Masya Allah. Masya Allah, karena bersedekah itu ada lagi tambahan sebenarnya. Apa lagi? Berbanyak istighfar. Masya Orang Allah. banyak istighfar, insya Allah banyak anaknya. Amin. Kayak Ustaz AR. Oh, amin. Itu bisa jadi masih biasa-bisa 13 itu. Baik, Masya Allah. Berarti itu amalan-amalan yang bisa kita lakukan ya. Dan jangan lupa suaminya juga harus cek. Aku termasuk yang ngamalin itu waktu belum isi jinan cek juga? Walam akum bidu'aika. Itu ya tadi 1 sampai 5 tuh. Oh, 1 sampai 5. Diulang-ulang. Oh, Masya Allah. Dan Ya alhamdulillah, insya Allah sebentar lagi lahiran Ustaz ya. sempat ragu, aku bisa punya anak enggak? Tapi kan sekarang amalan-amalannya udah banyak banget nih dibahas. Udah ada bacaannya, surat Al-Baqarah, semua ada juga gitu kan. Katanya ada lagi yang simple gitu. Kalau yang simple kayaknya senang gitu ya. Simple, terus berarti kalau bisa baca itu ibadah yang lain kayak gimana ya, nggak perlu atau gimana tuh? Karena pasti dikabulin Ada katanya sama Allah gitu kan. ayat yang simple, siapa yang baca ini langsung masuk surga. Mau, aku mau. Yes. Apa ayatnya? Mau apa nih? Ya mau ayat. Mau baca lalu tidak mau sholat. Enggak. Kelihatan wajahnya ini, kalau begitu mending saya tidak usah sholat aja kalau begitu. Kata-katanya seperti itu, kelihatan wajahnya. Saya tahu mimik-mimik wajahnya tuh. Enggak, maksudnya biar lebih simpel aja gitu. Saya betul lebih gampang. Enggak. Pokoknya saya tidak mau bahas sekarang. Kalau mau, ntar jangan kemana-mana. Sebentar kita akan bahas itu. Ada ayat yang dibaca supaya bisa masuk surga. Tapi jangan berkata, kalau begitu nggak usah sholat ya. Jangan kemana-mana, kita akan bahas setelah satu ini. Jamaah, alhamdulillah. Dan ada yang pemenang 200.000 tuh. Ada nanti habis segmen 3 saat. Iya, sholat dong Son. Kok nyesel sholat. Gimana sih? Dia cuma praktis aja Ustaz Sair. Dia mau baca doa.